warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Untuk pertama kalinya aku ucapin selamat datang di video Q&A perdana aku. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku udah ditemani oleh sosok yang super keren, inspiratif, dan pastinya luar biasa, yaitu Bunda Delta Rinovita-Sari. Hai Bunda. Kak Vivi. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Vivi? Kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah Bunda. Sehat banget nih Bun. Bensinnya aman? Alhamdulillah udah aman Bunda. Udah normal kembali insya Allah ya Bun. Nah, seperti yang udah aku bilang di minggu kemarin, bahwasanya aku dan Bunda hari ini bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman isi melalui kolom pertanyaan di Instastory aku minggu kemarin. Nah, pertanyaannya itu seputar mental health, self development, dan tentang perkuliahan nih Bunda. Banyak sekali nih Bun pertanyaannya. Saking banyaknya mirip-mirip pertanyaan. Jadi ada berapa tuh Kak Vivi? nggak kehitung 100. Jadi Bun, saking banyaknya udah kita rangkum ya Bunda. Semoga setiap poinnya nanti bisa terjawabkan. Ya, terima kasih Kak Vivi atas kesempatannya dan juga teman-teman semuanya. Dan perlu kita ingat bahwa ini sifatnya adalah edukatif, ya juga untuk bahan refleksi dan juga untuk pembelajaran kita semua ya, untuk berproses dan juga jangan terlalu kaku, tapi kita harus serius dan santai. Ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat videonya dan bisa melahirkan ide-ide kreatif lainnya. Amin. Oke, langsung aja nih Bunda. Ya, langsung. Oke. Nah, langsung saja Bunda, udah siap belum Bunda? Udah dong. Udah dong. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih Bunda. Ada pertanyaan dari beberapa teman, udah Vivi gabung. Pertanyaan tadi Bun, gimana nih cara mengatasi rasa cemas dan perasaan tertekan yang ganggu aktivitas, ganggu kegiatan akademik, dan mengganggu kesehatan kita? Nah, gimana nih Bun? Boleh langsung Bunda jawab. Cara mengatasi rasa cemas itu dan perasaan tertekan yang bisa ganggu aktivitas. Berarti kalau kita lagi merasa cemas, berarti ada stres dong di dalam diri kita. Ada suatu kondisi di mana kita itu lagi nggak enak hati. Wajar, karena kita manusia ya kan. Kalau misalnya kita punya rasa itu adalah sesuatu yang wajar yang memang kita harus terima itu. Namun sebagai manusia yang memiliki mental yang sehat, kita tidak boleh berlarut-larut ya dalam merasakan kecemasan, perasaan tertekan dan sebagainya. Ini Bunda nggak tahu ini maksudnya cemas akan apa, tertekan akan apa, tapi yang jelas manusiawi perasaan cemas tertekan yang bisa ganggu kegiatan, ganggu akademik dan ganggu kesehatan itu benar sekali. Namun kita harus bisa mengatasinya dengan cara yang pertama harus rajin olahraga dulu. Yang kedua itu kita harus fokus dulu kepada diri sendiri. Jadi artinya kita jangan menolak atau menyangkal akan masalah yang kita hadapi. Jadi stresnya kita itu dihilangkan dulu dengan cara kita bisa tarik nafas dalam, kemudian kita juga bisa untuk self love untuk diri sendiri ya, kemudian juga terima ya masalah-masalah yang ada, jangan sampai kita memedam atau larut pada masalah itu. Jadi masalah itu harus dihadapi, tapi fokus pada solusinya, bukan kepada masalahnya. Artinya di sini intinya cara mengatasi rasa cemas, perasaan tertekan, ganggu aktivitas, ganggu kegiatan dan ganggu kesehatan itu harus segera dirubah pola kalian semua dengan cara hidup sehat tadi, hindari pikiran-pikiran overthinking, insecure dan sebagainya yang bisa membuat kita stres sendiri sehingga mengganggu dan dapat akibat rasa cemas dan gangguan tertekan ya. Oke, jadi gimana itu udah ngebantu belum atau masih bingung kalau dari Kak Vivi sendiri? Oke Bunda, jadi kita tuh harus menjalani pola hidup sehat ya Bunda, nggak boleh berlarut sama masalah yang kita hadapi, harus fokus sama solusinya dan kasih afirmasi bisa tuh Iya, Bunda. benar ya. Iya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya Bunda.
Pertanyaan selanjutnya itu katanya, Bun, gimana cara ngilangin trauma akibat sesuatu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Aduh, trauma tuh nggak kelihatan tapi ngaruh banget nih Bunda sama kehidupan sehari-hari kita. Gimana Bunda? Gimana cara ngilangin trauma akibat sesuatu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Benar ya. Jadi trauma itu bisa kita konseling. Konseling itu untuk kalau yang traumanya tidak terlalu berat, itu bisa dengan teman yang dipercaya, tapi memang teman-teman yang memang kita rasa itu adalah orang yang memberikan dampak positif. Dan juga keluarga terdekat, orang tua ya, kalau memang trauma itu masih bisa kita handle sendiri. Nah, kalau misalnya itu sudah berat sekali, berarti kita perlu psikolog untuk mendengarkan masalah kita sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Mendapatkan solusi. Nah, namun di sini ada satu teknik gimana kita cara ngilanginnya itu, kita bisa tarik nafas dalam, lalu kita membayangkan peristiwa trauma itu dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi kita hadapkan seolah-olah kita dalam situasi itu, mulai dari kondisi trauma kita yang ringan akan sesuatu itu sampai ke berat. Ulangi terus setiap harinya sampai kita sudah merasa dekat dan nyaman dengan peristiwa itu. Itu yang bisa kalian coba terapkan untuk mengatasi trauma. Nah, jadi ya, trauma itu bisa kalian ceritakan dengan orang terdekat biar ada solusi. Tapi kalau memang itu berat bisa ke psikolog, tapi kalau misalnya dirasa masih malu dan masih bisa menghandle sendiri, itu kalian coba dengan teknik napas dalam, kemudian kalian membayangkan peristiwa yang tidak menyenangkan itu dari hal yang ringan sampai ke yang berat gitu. Jadi dari sana nanti bisa move on nih Bunda sama traumanya. Jadi kita tidak terfokus pada masalah itu terus, sehingga kita bisa menghadapi aktivitas sehari-hari dengan normal lagi, Kak Vivi. Jadi kita udah relax, udah santai. Namun kan di sini kita nggak tahu traumanya apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu traumanya apa, kan enak jawabnya. Tapi secara keseluruhan kalau ada trauma dan sebagainya, itu tadi yang harus kita lakukan. Oke Bunda, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Dia bertanya kayak gini Bun, bahaya nggak sih kalau sering memendam masalah sendiri? Gimana tuh Bun? Kebiasaan nih Bun, memendam masalah sendiri. Memendam masalah sendiri tadi sebenarnya hampir sama ya Kak Vivi. Nyambung pertanyaannya. Iya. Karena tadi kan dibilang kalau kita punya trauma, orang terdekat kita yang paling bisa kita ajak bicara itu kan, kalau anak-anak muda sekarang biasanya kan teman dekat, bestie. Karena orang tua kadang-kadang beda generasi itu pola pikirnya berbeda, kecuali mereka yang memang sudah modern dan bisa pikirannya terbuka. Namun kalau misalnya kita memendam masalah itu, sebenarnya kita menggunakan teknik self defense mekanisme pertahanan diri yang tidak baik, yang kurang baik, karena kita coba untuk merepress, tapi suatu waktu itu bisa muncul lagi. Jadi pertanyaan sebenarnya sudah terjawab sendiri ya, bahaya sekali karena dapat mengganggu kehidupan kita, kemudian mental kita, kemudian kita menjadi tidak percaya kepada orang lain, kemudian kita terlalu menutup diri, kemudian kita tidak bisa berprestasi. Nah, jadi segera cari solusi yang terbaik atas masalahnya, dan juga cari tempat yang aman dan nyaman untuk bercerita supaya kalian segera mendapatkan solusi. Kata Kak Vivi tadi, solusi apa solusi. Ya, jadi catatannya Bunda, cerita itu bukan lemah tapi justru bentuk keberanian kita. Jadi penting banget untuk cerita sama orang yang kita percaya Bunda. Nggak boleh dipendam masalahnya guys. Tapi hati-hati cerita jangan dengan orang yang salah, karena kalau kita dengan orang yang salah atau dengan orang yang tidak tepat, kadang-kadang kata anak Gen Z ini adu nasib Bun, jadinya bukan curhat tapi iya Bunda, betul. Dan juga kadang-kadang modusnya pendengar padahal penyebar. Ya Allah, ya kan, nggak ngomongin sama siapa guys. Ya, kita tidak menyindir kok. Iya. Terus next Bunda, pertanyaan keempat. Ini pertanyaannya, Bun, kalau kita merasa kehilangan minat
dan semangat tiba-tiba karena mood atau overthinking itu termasuk dalam masalah psikologi nggak Bun? Gimana Bunda? Benar. Tadi ini benar-benar runut ya pertanyaannya. Berkesinambungan, benar banget. Jadi kalau kita kehilangan minat, semangat dan sebagainya itu karena memang kita punya mood yang lagi nggak baik gitu ya. Itu masuk dalam psikologi ya. Tapi kita harus tahu dulu. Sebenarnya kita tuh harus tahu dulu kondisi mood kita ini. Mood kita ini berada pada level yang berat. Artinya apakah memang ini suatu gangguan sehingga menyebabkan ini merusak kehidupan sehari-hari kita. Harus kita tahu dulu. Cuman kalau misalnya moodnya biasa saja atau overthinking yang sifatnya hanya sewaktu-waktu gitu, misalnya lagi mau PMS ataupun lagi ada tekanan ataupun lagi ada tugas yang banyak atau lagi ada masalah dengan keluarga dan sebagainya, mood atau overthinking itu hal yang biasa. Nah, untuk kehilangan minat dan semangat tiba-tiba itu berarti kita belum konsisten. Intinya kita harus konsisten. Kenapa? Kalau kita sudah konsisten artinya kita itu sudah yakin akan apa yang kita lakukan. Orang yang baik atau pinter itu adalah mereka yang rajin, yang konsisten, yang disiplin. Kalau misalnya walaupun kita sepintar apapun tapi kita tidak konsisten, kita malah akan berubah lagi. Kita mengerjakan sesuatu kalau kita nggak konsisten, kita akan berdasarkan mood. Mau nulis berdasarkan mood, mau belajar berdasarkan mood, mau kerja berdasarkan mood. Tapi kalau kita bisa mengendalikan mood itu, artinya tadi kita bisa konsisten terhadap kehidupan kita. Kita tidak bisa dikendalikan oleh mood atau overthinking. Jadi jangan salahkan mood atau overthinking karena manusia itu memang memiliki mood yang berubah-ubah ya. Mood swing itu wajar sekali karena manusia tidak luput dari masalah. Tidak pernah ada orang yang lepas dari masalah di muka bumi, catat. Nah, tapi kita harus konsisten. Konsisten. Jadi nggak boleh fokus sama misal mood kita lagi turun, nggak boleh kita nunggu mood kita baik dulu baru kita gerak ya Bu. Nggak usah, karena kalau kita memiliki alasan karena mood, nunggu mood dulu dan sebagainya, akhirnya lama-lama kita nggak produktif dan sebagainya. Dan juga jangan salah, mood kalau misalnya memang dia berlebihan dan tidak bisa kita atasi akan menjadi masalah besar, yaitu atau juga kita bisa apa yang namanya identifikasi. Iya, kalau itu misalnya memang kita terkena gangguan mood gitu. Oh ada ya Bu? Mood bipolar. Oh iya Kan bipolar itu kan termasuk gangguan itu. Nah makanya coba kita cek dulu. Coba kalau menurunnya semangat dan minat, wajar sih Bunda juga pernah gitu. Hanya saja fokus pada goal ya, tujuan kita awal gitu. Dan apa motivasi kita sehingga mood harus kita kerjakan gitu. Oke Bunda. Oke, next ya Bun. Next ini pertanyaan selanjutnya, dia bilang gini Bun, kenapa ya kadang aku ngerasa bersalah setelah mutusin teman sama orang padahal tahu itu keputusan terbaik. Jadi menyesal itu ya? Iya ya. Tapi Vivi juga pernah Bun. Jadi gimana itu maksudnya? Bunda dulu coba juga bingung tuh. Jadi kenapa ya kadang aku merasa bersalah setelah mutusin temenan sama orang padahal tahu itu keputusan yang terbaik. Sebenarnya kan kita itu kan kalau sudah mengambil keputusan berarti kita harus bertanggung jawab atas keputusan itu, dan juga kita harus menerima kondisinya saat ini. Kalau misalnya kita masih merasa bersalah, kita masih merasa takut, tidak dibicarakan orang di belakang karena mutusin teman. Ini teman apa pacar yang diputusin? Biasanya kalau teman sih dijauh-jauhin aja lah ya. Kok teman diputusin? Itu bisa teman bisa pacar kali Bun. Oke, jadi kalau kita merasa memang itu yang terbaik, ya udah lupakan aja dan jangan merasa bersalah karena itu kan memang sudah keputusannya yang harus kita ambil. Dan resikonya kalau misalnya kita masih keingat ataupun itu, kita segeralah move on ya. Iya nggak?
Ya, jadi jangan nyalain diri sendiri terus ya, Bu. Ya, jangan. Apalagi kalau itu demi kesehatan mental kita. Nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya udah berani ambil keputusan, berarti udah Udah benar. benar. Ya, Bunda. Next ya, Bunda. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Bun, tadi lupa Vivi jelasin kalau pertanyaan bagian pertama itu tadi tentang mental health, kesehatan mental, dan sekarang ini kita lanjut ke pertanyaan terkait self development atau pengembangan diri. Ya, pertanyaannya, Bun,